manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Masya Allah. Kenapa saya memilih moto kayak ini? Karena sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya demi wujudkan generasi berjaya. Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat Himpas dalam Himpas Ulul Albab Channel, khususnya program Ngopi, Ngobrol Pintar Tanpa Basa-basi. Oleh karena itu, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari Ketua Umum dari Himpas Ulul Albab sendiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Kakanda Nofri Agus SPD. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Himpas Ulul Albab sendiri. Mulai dari sejarah, kemudian problem-problem yang dihadapi oleh Ketua Umum sendiri beserta pengurusnya. Oleh karena itu, ikuti dengan seksama, mari kita jelaskan dan dengarkan dengan baik mengenai penjelasan dari Ketua Umum. Mungkin boleh dijelaskan Kakanda mengenai sejarah dari Himpas Ulul Albab sendiri seperti itu. Baik, sebelum saya memulai menjelaskan mengenai sejarah Himpas, kepanjangannya yaitu Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana. Ini merupakan salah atau satu-satunya organisasi yang ada di pasca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau kita bercerita mengenai sejarahnya, Himpas ini sudah berdiri semenjak tahun 2000. 2000? Ya, dan 2000. sekarang 2020? Udah 2020. Berarti hampir 20 tahun ya Kakanda? Udah lama. Masya Allah. Itu pada awalnya yang sekarang orang yang mempelopori awalnya itu sudah menjadi WR4. UIN Iya, Malang? UIN Malik Maulana Ibrahim Malang. Ya, berarti dari awal berdirinya Himpas pada tahun 2000 sampai 2020 beranjak pada usia 20 tahun. 20 tahun. 20 Iya, 20 tahun ya? Udah 20 tahun, udah lama sekali. Udah lama dan cukup tua ya. Dengan pergantian ketua, dengan segala bentuk dinamika organisasi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap organisasi juga memiliki visi dan misi. Ya. Mungkin Kakanda juga bisa menjelaskan mengenai visi dan misi dari Himpas Ulul Albab ini sendiri. Mengenai visi dan misi Himpas Ulul Albab, visinya membentuk mahasiswa Muslim Pasca Sarjana yang berakhlak, berprofesional, dan mencerminkan keislaman dan keilmuan. Mengenai visi Himpas Ulul Albab ini, yang pertama adalah mereka itu mampu untuk menggali, mengaji ilmu keislaman, ketakwaan mereka. Yang kedua, di samping mereka tersebut sudah mampu menggali, mengkaji tentang keislaman dan ketakwaan itu, mereka mampu mengaplikasikannya, mengaktualisasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dengan bekal itu, mereka mampu menyetarakan antara kemajuan teknologi saat sekarang ini dengan nilai-nilai keislaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mereka itu mampu menjalin komunikasi baik di antara seluruh organisasi yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengenai misi Himpas Ulul Albab yang ketiga, mereka itu mampu menjalin komunikasi kepada birokrasi kampus, begitu juga dengan seluruh organisasi baik internal maupun eksternal yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dan selain itu, yang keempat, yang terakhir dari misi Himpas Ulul Albab, mereka itu mampu menyetarakan antara ilmu keislaman, begitu juga dengan ilmu yang berkembang di zaman modern ini. Itulah visi dan misi Himpas Ulul Albab. Mengenai visi Himpas Ulul Albab ini, membentuk intelektual muslim yang berakhlak, profesional, dan mencerminkan integritas keislaman serta keilmuan.
Jadi pada intinya kita itu di samping nilai keislamannya baik, akhlaknya bagus, juga dia bisa mensetarakan dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. Penjelasan Anda tadi mengenai visi dan misi dari Himpas Ulul Albab sendiri, bahwa dapat disimpulkan Himpas Ulul Albab memiliki visi dan misi untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dari segala aspek seperti itu. Karena biasanya mahasiswa pasca sarjana ini mengorientasikan kepada keilmuan. Namun uniknya dari Himpas Ulul Albab ini bagaimana mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dari segala aspek kehidupan sosial seperti itu. Lalu begini Kak Kanda, ada pertanyaan lagi nih mungkin yang lebih sentral yang seperti ini. Berdasarkan organisasi seperti yang lainnya, bahwa organisasi kebanyakan memiliki divisi maupun bidang seperti itu. Nah mungkin Kak Kanda bisa menjelaskan proker dari setiap bidang maupun proker dari unggulan per bidangnya seperti itu. Baik, mengenai divisi, Iya. kita di Himpas Ulul Albab ini mempunyai 4 divisi. Yang pertama divisi humas, Mas, yang kedua divisi keilmuan, dan yang ketiga divisi PSDM, dan yang terakhir adalah divisi kemusliman. Divisi humas itu sendiri, mereka itu lebih bergerak nantinya membangun koordinasi antar Himpas Indonesia. artinya menjalin Ya, komunikasi dan silaturahmi gitu ya, ya Kak Kanda ya. silaturahmi. Mungkin lebih tepat seperti itu. Dan di samping itu mereka mempunyai 2 program inti dalam jabatannya saat itu. Mereka sengaja dikasih 2 program, nggak banyak-banyak. Mereka soalnya setiap ada kegiatan lain dari divisi lain, mereka itu aktif untuk baik komunikasinya, baik seperti yaitu program unggulannya nanti adalah mereka akan yang mana dari Puskesmas Himpas ini kita ada mempunyai 2 kegiatan yang setingkat nasional. Yang pertama itu wilayah bagian timur yang disingkat dengan Silatwin. Nah, mereka nanti yang akan menjalankan program itu adalah bagian humas. Ya. Begitu juga nanti ada lagi satu program unggulan itu MUBES besar-besaran tingkat nasional, juga akan dijalankan nantinya oleh humas. Samping mereka itu menjalankan program Silatwin yang bagian timur, mereka juga ada program setingkat nasional yaitu Silatnas. Silatnas insya Allah tahun 2000 ini kebetulan kita nanti dapat pertemuannya di UI. Oke. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan nanti ya proker selanjutnya. Itu di UI Silatnas ya, silaturahmi nasional. Baik, itu mengenai divisi Humas. Dan divisi keilmuan mempunyai 4 program yang mereka singkat, yang 3 programnya dengan FAN. Milenial sekali gitu ya teman-teman, sahabat Himpas sekalian. Mungkin dibungkus dengan kata fun gitu ya dan lebih menyenangkan gitu. Yang pertama fun discussion, yang kedua fun rating, yang ketiga fun Ramadan with children. Ya, Mantap. Salam literasi Ya. untuk sahabat-sahabat Himpas sekalian. Dan selanjutnya yang terakhir ini termasuk program unggulan mereka, ini adalah program jangka panjang. Satu saja dalam kepengurusan ini, yaitunya mereka akan mengangkat yang nantinya seminar, dan di samping seminar itu juga mereka nantinya akan mengadakan konferen begitu. Jadi insya Allah nanti di pengurusan ini kita akan mengangkat konferen, dan yang mengangkat itu Himpas sendiri. Masya Allah. Itu semangat ya untuk Himpas. program unggulan dari keilmuan. Baik. Yang ketiga divisi PSDM. PSDM ini mempunyai beberapa program juga, ada program jangka pendek dan ada juga program jangka panjang. Dan program jangka pendeknya alhamdulillah kemarin itu sudah sempat terlaksana, yaitunya rekrutmen anggota baru di semester ini. Ya, kebetulan di Himpas ini, di pasca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, mereka itu setiap semester membuka pendaftaran. Jadi Himpas ya harus ikut andil di sana, merekrut setiap
semester itu. Iya. Jadi Dan sungguh rugi untuk mahasiswa pasca sarjana UIN Maliki Malang yang nggak bergabung langsung dengan Iya, Himpas. rugi Iya betul. dong, Betul karena sekali. banyak proker-proker yang disusun semilenial mungkin seperti itu karena. baik, itu program mereka yang sudah berjalan dari PSDM. Selanjutnya program yang lainnya, mereka itu seperti acara kita sekarang ini, ada acara ngopinya Ngopi, yang gitu. disingkat dengan yang Ngobrol, kepanjangannya ngopi. ngobrol Pintar tanpa basa-basi. Baik, yang sedang berlangsung ini ya. Baik, selanjutnya program mereka itu akan menciptakan nantinya sekolah komunitas bahasa, yaitunya komunitas baik nantinya komunitas bahasa Arab, begitu juga bahasa Inggris. Dan bagi teman-teman semua ya, seperti yang dijelaskan, nanti bisa bergabung di sini loh. Ini akan membangun nantinya, apalagi ya salah satu program atau jurusan andalan di kampus Maula Pasca ini adalah bahasa Arabnya sangat dominan di sini, acuan seluruh Indonesia. Tentunya kami dari Himpas memberikan sarananya, karena mendirikan nantinya suatu komunitas bahasa. Ini adalah program yang dirintis oleh PSDM. Jadi kami dari usia dari PSDM ini meminta restu lah ibaratnya ya dari ketua umum agar terjalin dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Himpas Ulul sendiri seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau program itu adalah untuk membangun, apalagi untuk seluruh mahasiswa pasca Maulana Malik Ibrahim Malang, itu tidak ada masalah gitu masalah ya. sama sekali, malah akan mendukung apapun itu kegiatannya asal bermanfaat untuk kita semua. Iya, guna membangun daya literasi seperti itu. Dan divisi yang terakhir dari Himpas Ulul Albab ini adalah divisi kemuslimahan. Kemuslimahan ini sama juga dengan divisi-divisi lainnya, mempunyai program baik dalam jangka panjang maupun juga dalam jangka pendek. Di antara program mereka jangka pendek itu adalah setiap 1 kali dalam 2 minggu itu bekerja sama dengan PSDM, mereka membuat ujian hikmah, bisa dicek di IG-nya Himpas Ulul Albab. Dan yang kedua programnya adalah 1 kali dalam 2 minggu juga mekanisme. Dan yang ketiga program mereka adalah quality time with muslimah. Jadi nanti ada muslimah squad gitu. Itu. Jadi perkumpulannya namanya quality time kan. Betul sekali. Baik. Yang terakhir ini jangka panjang, mungkin 1 kali saja kita angkat seminarnya. Ini insya Allah kami rencanakan seminar program unggulan dari kemuslimahan ini akan mengangkat 1 seminar, dan itu kalau bisa ya kalau kita merencanakan, kalau nggak bisa internasional mungkin nasional saja. Amin ya Allah, semoga ya internasional skopnya gitu. Itu mengenai beberapa divisi dan program-program kerjanya di Himpas Ulul Albab. Nah, sahabat Himpas, setelah kita mendengarkan penjelasan langsung dari Ketua Umum Himpas Ulul Albab mengenai divisi dan program unggulan dari setiap divisi yang begitu menarik, juga memberikan edukasi yang begitu berharga bagi mahasiswa pasca sarjana khususnya seperti itu. Maka dari itu, adanya Himpas Ulul Albab juga mewadahi bagi mahasiswa pasca sarjana dalam berbagai segi kehidupan. Nah, langsung nih Kanda. Iya. Pengalaman nih. Nah, yang ini langsung realisasi dan realita bagaimana Kanda selama menjabat sebagai Ketua Umum Himpas Ulul Albab, kendala atau mungkin upaya dalam menghadapi problem-problem yang terdapat baik di internal Himpas maupun di eksternal Himpas itu sendiri. Baik. Yang saya rasakan selama menjabat sebagai Ketua Himpas, Ketua Umum Himpas Ulul Albab selama di tahun 2020 itu sudah berjalan lebih kurang 2 bulan. Alhamdulillah sama sekali saya tidak merasakan kendala yang begitu berarti di Himpas ini. Malahan yakin sekali. Masya Allah. Dan kenapa saya bilang begitu? Gitu? Ya, betul sekali. Anggota-anggotanya sangat solid sekali. Setelah dilantik Saya gitu ya? setelah dilantik. Saya ini gimana ya? Sangat optimis sekali bahwa di periode ini 2020 ini bahwa Himpas ini saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Himpas Ulul Albab ini akan menjadi cerminan dari Himpas seluruh Indonesia yang ada. Amin ya Allah, betul. Dengan semangat juangnya ya. Dengan semangat juang. Iya. Saya kenapa? Karena saya lihat baik dari divisi Humas, PSDM, keilmuan dan kemusliman, itu mereka itu mempunyai jiwa organisasi yang sangat tinggi sekali dan mereka itu kreatif. Contohnya
program-program mereka itu yang berjalan 2 bulan ini sangat efektif sekali saya nilai. Dan upaya saya sendiri sebagai ketua Himpas, tentunya setiap ketua Himpas itu harus memberikan support, baik supportnya setidaknya kalau ada yang terlupakan dari program yang telah kita rancang sebelumnya, saya mengingatkan, saya WA, saya ingatkan apa-apa kira-kira program kita. Dan kalau ada kendala-kendala, saya sendiri mencari solusinya, begitu juga saya akan menanyakan baik kepada senior-senior Himpas sebelumnya, kan banyak senior-senior kita yang luar biasa, yang hebat-hebat, dan begitu juga kepada pembina Himpas, saya juga banyak menanyakan, minta masukan gimana untuk keberlangsungan Himpas. Artinya keoptimalan dari program yang dijalankan oleh per divisi Himpas tidak lepas dari dukungan dan support, baik itu dari ketua umum Himpas maupun dari berbagai pihak, baik itu pembina maupun dari dimisioner pengurus Himpas Ulul Albab itu sendiri. Terakhir nih Kanda, terakhir ya teman-teman sahabat Himpas sekalian, harapan dari seorang ketua umum Himpas Ulul Albab dalam mensukseskan proker ataupun tujuan, visi dan misi dari Himpas itu seperti apa? Harapan saya sebagai ketua Himpas Ulul Albab ini di tahun 2020 ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa saya sangat optimis sekali bahwa di tahun 2020 ini saya yakin bahwa Himpas Ulul Albab ini akan menjadi cerminan Himpas yang ada di Indonesia. Amin. Dengan kenapa saya berkata begitu? Karena saya itu mempunyai dukungan yang sangat besar sekali dari setiap pengurus, divisi, dan baik senior sebelumnya, begitu juga pembina. Saya yakin bahwa di tahun 2020 ini dengan berjalannya program dengan semaksimal mungkin, kita memberikan contoh yang terbaik di Himpas seluruh Indonesia ini. Dan saya berharap, harapan besar saya bahwa khususnya Himpas di wilayah bagian timur ini besok kita mampu membawa yaitunya Puskornas di wilayah bagian timur. Semangat Himpas. Nah, sahabat Himpas sekalian, setelah kita berbincang-bincang mengenai Himpas Ulul Albab secara terperinci, mulai dari sejarah hingga sampai kepada harapan dari seorang ketua umum Himpas Ulul Albab periode 2020 sampai dengan 2021, maka dari itu saya sebagai moderator dan narasumber kita Kakanda Nofri Agus SPD mohon pamit undur diri, tapi sebelum itu kami pesan kepada sahabat Himpas sekalian, jangan lupa di like, komen, ya. Nah, sebelum sampai kepada seseorang yang menjadi panutan bagi orang lain, saya pikir Kakanda kita ini punya moto dalam hidupnya sampai saat ini yang mungkin dipegang secara prinsipil seperti itu. Mungkin dari moto Kakanda agar memotivasi teman-teman dan sahabat Himpas sekalian seperti itu. Mengenai moto ya? Iya. Saya ada moto adalah manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Masya Allah. Kenapa saya memilih moto kayak ini? Karena sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Buya Hamka, yaitunya kalau manusia hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Masya Allah, benar banget. Dan kalau manusia itu hidupnya hanya untuk makan, kera di hutan juga hidup untuk makan. Oke, mantap. Jadi kita sesuai juga dengan perintah agama kita, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dari moto. Dan sesuai juga dengan tujuan dari pendidikan kita ya, bagaimana pendidikan itu mampu untuk memanusiakan manusia lainnya. Mantap. Oke sahabat Himpas sekalian, setelah kita berbincang-bincang secara terperinci, teraktual, dari Ketua Umum Himpas, langsung dari Himpas Ulul Albab, baik itu dari sejarah sampai kepada moto dari seorang tokoh panutan bagi anggota Himpas Ulul Albab sendiri ya, seperti itu. Maka dari itu banyak pesan dan kesan yang dapat disampaikan dari channel, khususnya dalam program Ngobrol Pintar Tanpa Basa-Basi ini, baik itu dari segi edukasi maupun inspiratif. Kalau Ketua Umum Himpas Ulul Albab tadi punya moto hidup, Himpas Ulul Albab juga punya jargon. Himpas Ulul Albab, kukuh ruhya, pemikiran dan pergerakan. Oleh karena itu kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.